Bagaimana sikap kita menghadapi masalah? Bisa dikatakan setiap hari kita menghadapi masalah. Kita punya masalah. Dan masalah selalu silih berganti, tidak pernah henti selagi kita masih ada di bumi. Ada satu ayat sederhana yang sangat menarik, saudara, diucapkan oleh Ayub ketika dia punya masalah yang bertubi-tubi pada hari yang sama. Dia berkata dalam Ayub pasal 1 ayat 21b, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wow, luar biasa saudara pernyataan ini. Dia tahu bahwa semuanya apa yang dia miliki, apa yang ada padanya, Tuhan yang memberi. Nah, begitu Tuhan ambil dengan cara yang tidak masuk akal baginya, dia berkata, terpujilah nama Tuhan. Wow, luar biasa ini saudara. Nah, ayat itu untuk menunjukkan bagi kita bahwa kasih Allah itu mendidik. Tuhan tidak memanjakan orang yang Dia kasihi dengan berkat dan mujizat, tetapi mereka diajar, dididik dalam kebenaran dan diuji, dibentuk dalam penderitaan. Ini saudara tentu bertentangan dengan keinginan kita, tapi memang faktanya demikian bahwa Allah itu mendidik. Dia tidak memanjakan orang yang dikasihi dengan berkat dan mujizat. Justru diajar dan didik dalam kebenaran, diuji dan dibentuk dalam penderitaan. Nah, sebab itu saudaraku, masalah adalah sahabat bagi kita untuk menerima berkat. Walau banyak masalah, bersukacitalah senantiasa agar Anda berbahagia. Hari esok masih ada harapan, asal hatimu berpegang pada sumber harapan. Beban berat akan membuat iman menjadi kuat, asal hatimu tetap melekat kepada Tuhan yang memberi berkat. Masalah bisa menjadi berkat bagimu asal hatimu mendekat kepada Tuhan. Tapi berkat bisa menjadi masalah bagimu jikalau hatimu jauh dari Tuhan. Ada kalanya semua orang yang kita cintai tidak bisa menolong, bahkan meninggalkan kita, supaya kita belajar berharap dan mengandalkan Tuhan satu-satunya dalam hidup kita. Mari kita responi masalah dengan benar. Masalah ataupun keadaan yang buruk mengajar kita untuk meninggalkan sifat egois, kekanak-kanakan, cengeng dan baperan. Sehingga saudara di sana kita belajar menjadi orang yang dewasa, bersikap dewasa. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, namun mereka tidak lulus proses sehingga tewas semua yang berangkat dari Mesir kecuali Yosua dan Kaleb. Dan yang tiba di tanah Kanaan adalah mereka yang lahir di tengah jalan. Dan juga yang berangkat dari Mesir hanya Yosua dan Kaleb. Musa pun tertinggal, saudara dikasihi Tuhan. Sekalipun mereka 40 tahun di padang gurun, diajar, dididik, dibina, diproses, saudara, ternyata terlalu banyak yang tidak lulus. Nah, sebab itu mari kita responi masalah dengan sikap yang benar. Kita nikmati proses hidup agar kita jadi dewasa. Mengapa? Sebab masalah adalah proses dari Tuhan yang diizinkan, walau menyakitkan bagi daging, namun sehat bagi jiwa kita. Kenapa? Sebab bertujuan mengubah hidup kita. Sebab itu bersyukur dan nikmatilah. Bukti kasih Tuhan tidak selalu masalah dan nasib harus berubah, tetapi ketika Dia beri kekuatan menghadapi masalah agar karakter berubah. Wow, luar biasa. Jadi saudara, bukti kasih Tuhan itu tidak selalu nasib kita berubah, miskin jadi kaya, sakit jadi sembuh, tapi Tuhan beri bagi kita kekuatan untuk melewati masalah-masalah itu, dan kita tetap menang, hati kita tetap melekat berpaut kepada Tuhan. Belajarlah menikmati pergumulan, sebab di sana iman akan bertambah dan hati akan dimurnikan. Amin. Tuhan tahu isi hati kita, siapa sebenarnya yang paling kita cintai. Itu sebabnya Dia izinkan masalah untuk menguji agar hati kita murni hanya mencintai Tuhan dan Dia satu-satunya.
Itu sebabnya saudara, cinta kita diuji dalam masalah. Nah, masalah yang kita hadapi adalah alat yang dipakai Tuhan untuk menguji apakah hati kita sesungguhnya hanya diisi oleh cinta kepada Tuhan. Kasih Tuhan saudara tidak terbatas mengalir, meskipun mujizat tidak terjadi saat kita mengalami keadaan yang buruk, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berhenti mengalir. Bukan berarti karena kita mengalami masalah, hal-hal yang buruk, kasih Tuhan berhenti mengalir. Tidak saudara, tidak. Iman Kristen itu adalah kasih Tuhan tidak berhenti atau berkurang bagimu sekalipun tidak menerima mujizat seperti yang Anda butuhkan. Itu iman Kristen. Masalah adalah panggilan untuk mendekat. Terkadang kenyamanan membuat kita jauh dari Tuhan, tetapi waktu kita mengalami sakit atau mengalami berbagai keadaan yang buruk, justru mendorong kita dan menarik kita agar mendekat kepada Tuhan. Mari lihat saudara, masalah itu adalah panggilan untuk mendekat kepada Tuhan. Masalah adalah proses hidup. Untuk mengubah karakter dalam masalah adalah salah satu cara terbaik yang dipakai Tuhan bagi orang yang dikasihinya. Saudaraku, itu salah satu cara yang terbaik. Luar biasa. Teguran akan menyelamatkan Anda dari berbagai keadaan buruk jika diterima dengan sikap rendah hati. Jadi saudara, masalah itu keadaan yang buruk bisa dipakai Tuhan menjadi salah satu cara juga untuk apa? Menegur kita agar berubah dan berbuah. Tuhan mendewasakan kita melalui masalah, lalu Dia memberi kekuatan menghadapinya. Sebab itu bersyukurlah bila Anda bersalah. Amin. Bagi orang mengasihi Tuhan, masalah adalah ujian iman, latihan iman, menambah iman, memurnikan iman, mendewasakan iman. Sebab itu hadapi dan nikmatilah, dan ingat, Tuhan selalu menyertai.